Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dimanapun berada. Walaupun sekarang mungkin belajarnya di rumah, mungkin adik-adik yang pada kangen di sekolah, belajar sama teman-teman, sama ibu guru, kemudian bermain sama teman-teman di sekolah. Nah, sekarang kita diuji nih untuk belajar di rumah dan beraktivitas di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir gitu ya. Oke, di sini perkenalkan nama kakak Kaiza dari Lampung ya, SPM dari Lampung. Ingin berbagi kisah tentang salah satu sahabat yang dijamin Allah ya, dijamin Allah masuk surga. Oke, sebelumnya Kaiza ada sebuah buku, ya bukan buku Kaiza ya. Buku ini hadiah dari teman-teman, dari teman-teman dari teman gitu, namanya Ayu. Dulu waktu kuliah itu kalau ada yang milad, ada yang ulang tahun, biasanya kan kalau ada yang ulang tahun itu eh, ngeprank ya bahasanya ya, dikerjain, diceburin ke kolam lah, bahkan nauzubillah sampai ada yang kena musibah bahkan ya. Itu sebaiknya kita jangan kita contoh seperti itu. Lebih baik kita kasih sesuatu yang bermanfaat, kayak temannya Kaiza ini ya. Setiap milad di antara kita itu ada yang memberikan buku sebagai hadiah atau kado ulang tahunnya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah masih dibaca dan masih bisa bermanfaat seperti itu ya. Semoga adik-adik semua bisa ya sedikit bisa memberikan gitu ya, memberikan hadiah yang bermanfaat. Jangan sampai ngeprank ya, jangan ditiru. Oke, lanjut. Tentang salah satu kisah sahabat. Siapakah dia? Mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Mengapa? Apa keistimewaannya sahabat Rasulullah Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, 3 hari sebelumnya beliau diberi mimpi ya, diberi mimpi. Di mimpinya itu Sa'ad bin Abi Waqqas berada dalam kegelapan. Jadi semuanya itu gelap. Kemudian ada sebuah cahaya. Cahaya datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti cahaya itu. Mengikuti cahaya itu, dan yang beliau lihat adalah sahabat Rasulullah yang lain. Seperti siapa? Seperti Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar Asy-Siddiq. Esoknya, Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar kabar dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi waktu itu. 3 sahabat yang di dalam mimpinya itu ternyata sudah memeluk agama Islam, sudah masuk Islam, ya, sudah bersyahadat. Itulah yang menjadi petunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk masuk Islam, seperti itu ya. Jadi melalui mimpi yang dia yakini, yang Sa'ad bin Abi Waqqas yakini bahwa itu adalah petunjuk untuk menuju cahaya keislaman. Nah, kemudian yang kedua, tidak serta-merta Sa'ad bin Abi Waqqas ini tanpa ujian ya, tanpa ujian. Seperti kita pernah dengar, sahabat-sahabat ini pasti penuh dengan ujian ketika hijrah ya, dari dulunya belum beragama Islam kemudian menjadi muslim seperti itu, pasti banyak ujiannya, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa ujiannya? Nah, sebagai seorang anak yang sangat patuh kepada orang tuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diuji oleh ibundanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sangat mencintai ibundanya ya. Siapa sih yang anak-anak yang nggak cinta sama ibunya gitu ya. Nah, apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendengar bahwa anak kesayangannya masuk Islam, ibundanya ini marah, murka gitu. Kenapa anak saya ini kok jadi masuk agamanya Rasulullah seperti itu? Akhirnya ibunya tidak mau makan, tidak mau minum. Itu nggak sehari 2 hari, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga badannya menjadi kurus, menjadi sakit gitu ya. Nah, kemudian apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Walaupun ibu memiliki banyak nyawa sekalipun, saya tetap beragama Islam, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun cintanya kepada ibunya sangat luar biasa. Sehingga dia membujuk ibunya agar mau makan gitu ya, agar mau minum, sehingga luluhlah hati ibundanya untuk menerima keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, seperti itu awal keislaman Sa'ad bin
Abi Waqqas. Selanjutnya, apa yang menjadi keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu doanya itu sangat makbul, gitu ya. Sekali berucap langsung menjadi doa dan langsung Allah kabulkan. Suatu hari, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, para penduduk Kufah mengadu ke Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar radhiyallahu anhu. Mereka berkata, Sa'ad adalah orang yang tidak benar salatnya. Kemudian Sa'ad mengajukan pembelaan diri, gitu ya. Aku sholat bersama mereka sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku panjangkan rakaat pertama dan kedua serta aku ringankan ketiga dan yang terakhir. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, itulah persangkaan tentang Anda wahai Abu Ishaq. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini difitnah bahwa sholatnya itu nggak benar. Kemudian mengada-ngada dan sebagainya seperti itu. Maka Umar bin Khattab menanyakan kepada jamaah-jamaah yang ada di Kufah saat itu, apakah benar sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini seperti itu ya. Tidak ada satu jamaah yang di masjid-masjid yang ada di Kufah itu mencela sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Itu ya fitnahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka malah memuji sholatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ketika mendapati fitnah tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, demi Allah, aku benar-benar akan berdoa dengan 3 doa. Ya Allah, jika orang ini berdusta, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah ia kepada fitnah. Itu doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala setelah mendengar itu, ternyata musibah menimpa orang tersebut, orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian orang itu berkata, apa yang menimpaku sesungguhnya adalah timpaan dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti seluruh peperangan dan sikap-sikap kepahlawanannya sangat banyak ya. Mulai dari perang Badar. Jadi saat itu dengan gagah berani ya Sa'ad bin Abi Waqqas bersiap untuk mengikuti perang Badar. Kemudian pada perang selanjutnya, perang Uhud. Ketika itu Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam pasukan yang berjumlah 60 orang. Semuanya dari golongan muhajirin. Orang yang pertama kali melemparkan anak panah di jalan Allah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai-sampai Sa'ad berkata dengan bangga ya, sesungguhnya aku adalah orang Arab pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah. Dalam peperangan Uhud itu, orang-orang musyrik berhasil mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengepungan yang sangat kuat. Dan di sisi lain kaum muslimin tercerai-berai pada pertempuran Uhud. Kemudian tidak ada yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain hanya sedikit orang saja, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pun berdiri dengan kokohnya untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan anak panah dari tempatnya dan diberikan kepada Sa'ad. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memanahkan, ya berkata panahlah. Memanahkan anak panah itu ke kaum musyrikin. Sebelum itu Rasulullah berkata, panahlah bapak dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kedua orang tuanya sebagai tebusan untuk seseorang selain untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Itulah keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para muslimin pada saat perang Uhud itu sibuk ya, tercerai-berai, sibuk dan mengira bahwa mereka sudah menang, padahal kaum musyrikin masih ada di sekitar situ, di sekitar perang, dan di balik gunung Uhud itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menyerang balik kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang lengah karena melihat harta rampasan bergelimangan di sekitar sana, sehingga Rasulullah pun tidak ada yang melindungi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dengan gagah berani untuk melindungi Rasulullah dan memanah untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah sekelumit kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tentang awal mula masuk Islam, kemudian keteguhannya berjihad, kemudian ketakwaannya yang luar biasa, sehingga patutlah kita mencontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang bisa kita contoh dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga cerita ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.